Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalista Rara Plus. Kali ini gua akan bahas breakdown singkat Simbi House Season 4 Part 2 di episode 12. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Beberapa hari berlalu, dihitung dari saat saya menulis ulasan ini. Sejak saya merasa sepertinya akan menjadi kisah tersedih setelah melihat episode 12. Memang benar jika serial Simbi House hingga episode terakhir pun tidak mengecewakan penggemarnya. Jadi saya akan menulis ulasan yang tidak seperti ulasan, tapi lebih seperti tulisan tentang hal-hal yang sudah diprediksi di video ulasan ini. Saya berusaha untuk lebih tenang daripada sebelumnya, jadi saya pikir tidak apa-apa jika saya menulis sekarang. Pantas saja Sasin bisa dikalahkan karena ternyata pada episode kali ini ada penguasa terakhir tersendiri. Tidak lain tidak bukan, dialah adalah Guido-gon. Dia adalah ayah Kang Lim dan juga pemimpin kelompok pengusir makhluk Guido. Pantas saja pengusir makhluk Guido seperti tercium gelagat yang mencurigakan. Tidak heran jika Guido-yun berpaling dari kelompok itu. Memang ternyata semua itu ada alasannya. Tentu saja tidak semua anggota kelompok pengusir makhluk Guido berwatak jahat. Contohnya seperti ibu Kang Lim. Apapun itu, pengusir makhluk Guido bersikeras mengatakan jika mereka membutuhkan kekuatan yang besar untuk mengalahkan Sasin, sehingga mereka dengan paksa mengambil bola makhluk dari para goblin dan bahkan menanamkannya di tubuh mereka. Tentu saja Sasin tetap menjadi ancaman bagi mereka dan tidak bisa dipungkiri jika mereka merasa sangat terancam saat Sasin-Sasin yang lain juga muncul. Kelompok pengusir makhluk Guido sudah mendapat cap buruk dari para goblin, terutama Simbi, karena mereka mengetahui sisi gelap kelompok Guido tersebut. Guido-yun juga muncul setelah berhasil mengalahkan Guido-king dengan berbagai upaya, dan Pangeran Langit muncul. Jubi juga bergabung setelah lama tidak muncul, tapi seperti selayaknya seorang penguasa akhir, pemimpin kelompok pengusir makhluk Guido itu memang sangat kuat. Sebenarnya seberapa banyak kekuatannya dia ambil hingga jadi seperti itu? Guido-yun pun dapat ditumbangkan oleh kekuatan itu. Wah, akhirnya muncul. Saya tidak tahu mengapa pada serial musim ini Cube hantu panggilan gabungan yang digunakan Guido-yun muncul. Ya, memang benar jika hanya Hariduri bersaudara yang bisa memanggil hantu gabungan menggunakan bola makhluk. Saat Guido-yun kalah, dia meninggalkan Dark Cube kepada Hari, sedangkan pedang yang dia gunakan dia ditinggalkan untuk Kang Lim. Di sini bukan hanya tentang Kang Lim yang mendapatkan senjata baru, tidak sesederhana itu, melainkan membuat Kang Lim sekarang memahami segala hal tentang kakak laki-lakinya itu. Yang saya rasakan sebenarnya bukanlah Yun lah yang lebih lama menghabiskan waktu bersama Gon ketimbang Kang Lim, tapi jika dilihat Gon yang menganggap Yun produk gagal setelah dia sedikit membangkang kemudian membuangnya, dan pada akhirnya Gon malah memberikan kekuatannya kepada Kang Lim. Sepertinya dari sudut pandang para orang tua, anak saudara sepertinya tetap yang paling penting dibandingkan anak angkat yang meskipun sudah lama menghabiskan waktu bersama. Saya pernah membaca dari sebuah sumber bahwa anak-anak sangat menghargai waktu kebersamaan bersama orang tuanya, meskipun mereka bukan orang tua kandungnya. Tapi di sisi lain, sepertinya para orang tua tidak seperti itu dan selalu menganggap sanak saudara lah yang paling penting. Situasi pada episode kali ini benar-benar persis seperti itu, sehingga membuat saya merasa kasihan kepada Yun. Setelah episode awal, Jubi juga menunjukkan peran aktifnya pada episode kali ini. Jubi bisa mengalahkan pemimpin kelompok Guido yang kuat itu hanya dengan beberapa serangan. Dia juga mengisi kembali energi bola makhluk milik Hariduri bersaudara dan kekuatan ajaib Simbi. Mungkin dia juga melakukan sesuatu kepada Kang Lim, bukan? Itu terjadi tepat sebelum Kang Lim menghancurkan semuanya menggunakan pedang yang ditinggalkan Yun. Tapi sepertinya ini pertanda akan ada kelanjutan di musim selanjutnya. Sepertinya pada episode kali ini Cube juga sering digunakan. Melihat itu jadi sepertinya, entahlah, kita lihat saja nanti. Nah, karena sekarang sudah tahu alasannya, dan meskipun plot cerita dan saat Kang Lim menggunakan pedang juga perlu dibahas. Tapi bagaimana jika sekarang fokus untuk adegan saat Hariduri bersaudara memanggil hantu gabungan menggunakan bola makhluk? Ya benar, karena sudah ada sumbernya jadi harus ditulis. Hantu ikan duyung kegelapan bertopeng muncul. Sebenarnya saya sudah pernah berkata tentang ini sebelumnya, tapi tetap saja saya bingung saat melihat adegan itu. Hantu gabungan hantu panggilan kegelapan. Apakah itu berasal dari sesuatu yang dimiliki Guido-yun? Saya sempat berpikir apakah mungkin kali ini Hari dan Guido-yun yang memanggil hantu gabungan itu. Tapi ternyata bukan. Dan memang hanya Hariduri bersaudaralah yang bisa memanggil hantu gabungan. Mereka mendapatkan Dark Cube dari Guido-yun, maka dari itu hantu gabungan kegelapan bisa muncul. Baguslah, ditambah lagi mereka mendapatkan energi dari Jubi. Jadi mari kita buat bagian akhirnya menjadi meriah.
Nah, mulai dari sini saya akan mencoba menulis tentang bagian akhir yang sepertinya tidak bisa dibilang bahagia. Sebagai ganti harga yang harus dibayar setelah menanamkan bola makhluk pada tubuhnya, pemimpin kelompok Guido itu menyerahkan jiwanya untuk dimakan dan kehilangan akal sehatnya dan mengamuk. Pada saat serangannya mengarah ke Hari dan Kang Lim, tepat saat itu, Guido Yun menghalangi serangan itu. Dia mengorbankan dirinya. Ada banyak yang ingin saya katakan, tapi karena saya tidak pandai berbicara dan berekspresi, jadi saya akan diam saja lebih lama. Pemimpin kelompok Guido yang sudah kembali sadar itu melihat Yun yang tergeletak tak sadarkan diri, lalu membawanya dan pergi menghilang. Bagaimanapun juga, sepertinya rasa benci satu sama lain yang sangat dalam antara Hari dan kawan-kawan, dan kelompok Guido itu masih akan berkelanjutan. Hantu-hantu Sasin yang terlepas dari ikatannya itu juga adalah Sasin. Oleh karena itu, akhir dari serial musim kali ini, berdasarkan apa yang ada, adalah penguasa akhir yang belum bisa dikalahkan sepenuhnya. Wajah baru yang meninggalkan kesan yang kuat pada akhirnya harus pergi. Dan kejadian-kejadian lain membuat bagian akhir musim kali ini berbeda dari musim-musim sebelumnya. Jadi bagian akhir serial musim kali ini tidak bisa sepenuhnya dibilang berakhir bahagia. Pada bagian akhir terlihat adegan saat Hari dan Kang Lim kembali menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Melihat adegan itu, seketika saya merasa adegan itu dibuat untuk memunculkan suasana akhir dari cerita musim ini. Tapi tetap saja, menurut saya serial musim kali ini cukup berat sama seperti bagian akhirnya. Sekarang kita langsung ke intinya. Saya tidak tahu apakah selama ini yang saya rasakan kentara atau tidak. Tapi yang saya tidak begitu suka dengan Kang Lim setelah melihat masa lalunya. Jadi mungkin saya tidak akan melihat musim berikutnya. Saya cukup menikmati menonton musim ketiga, tapi sayangnya musim keempat mengecewakan. Tidak cukup hanya dengan menghilangkan karakter utama yang selama ini muncul, tapi justru membuat Kang Lim dan keluarganya menjadi tokoh utama. Sedangkan karakter lain hanya sebagai pendukung. Itu membuat saya tidak bisa mengerti. Kalau jadi begini, lebih baik dibuat spin-off sendiri tentang pengusir makhluk lain dan membuat episode utamanya beralur cerita seperti biasa. Terlepas dari itu semua, saya benar-benar merasa senang selama ini menjadi penggemar serial animasi Simbi House, dan saya berharap kedepannya animasi ini bisa lebih sukses lagi. Tapi di sisi lain, saya tidak suka jika Guido Gon adalah karakter jahat yang tidak memiliki cerita di balik perilaku jahatnya itu. Sebenarnya karakter jahat selalu memiliki kisah sedih tersendiri, dan saya tidak suka dengan alur seperti itu. Secara pribadi, saya lebih suka jika karakter jahat menang hanyalah orang jahat tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyedihkan. Jadi saya berharap jika suatu hari nanti Guido Gon tidak menyesal dan berakhir menyedihkan. Meskipun ini adalah animasi anak-anak, tapi sudah seharusnya karakter jahat dipastikan mendapat hukuman yang setimpal. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan menonton video breakdown yang sudah saya tulis selama musim ini. Ulasan bagian akhir ini saya persembahkan untuk Guido Yun.